Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa subhanallahi bu'ratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara abada wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhallazina amanu kutiba ya ayyuhallazina. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di perantauan akan kembali pulang ke kampung halamannya, berjumpa dengan sanak saudara, handai tolan sahabat kerabat dan tetangga yang lama di negeri orang kembali. Karena hari ini adalah hari yang besar, hari ini adalah hari yang mulia, hari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan manusia, bukan buatan negara, tapi hari ini adalah anugerah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesibuk apapun mereka mencari nafkah, hari ini mereka kembali berjumpa, bertatap muka, bersalaman, memeluk cium, tapi tak semuanya ada bersama dengan kita. Andaikan mereka yang dulu pernah mencarikan nafkah, memberikan kita makanan yang halal itu, ada hari ini bersama dengan kita, pulang dari sholat id ini, maka akan kita ambil tangannya, kita peluk tubuhnya. Dia yang dulu mengandungkan kita 9 bulan 10 hari lamanya, melahirkan kita dengan meregangkan nyawa. Berapa kali dia tak dapat tahajud karena kita, berapa kali sholat duhanya tinggal karena kita, berapa kali dia tak dapat membaca Al-Quran karena tangis kita, berapa kali dia tak dapat berzikir karena mengasuh kita, berapa kali, berapa lama, berapa banyak puasanya tinggal karena menyusukan kita. Andaikan dia ada hari ini, maka sepulang dari sholat ini dapat kita ambil tangannya, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh, dapat kita peluk cium keningnya dengan berkata, oh ibunda, hari ini adalah hari yang besar, maafkan silap dan salah kami, berikan kami doa-doamu yang makbul. Tapi sebagiannya sudah tak ada lagi bersama kita. Mereka sudah pindah ke alam yang lain. Senyumnya masih terbayang di wajah, tawanya masih teringat di pelupuk mata, tapi dia tidak ada lagi bersama dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang dapat kita ucapkan? Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Hanya itulah yang dapat kita berikan. Tapi yang mati tak dapat kembali, yang hidup masih ada bersama kita. Mari datang dan kunjungi, mari sambung tali silaturahim. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Mereka
kakak, adik, saudara mara, andai tolan, sahabat dan kerabat. Adapun mereka yang sudah menghadap Allah, sebutlah yang baik-baik, sebutlah yang elok-elok, sebutlah yang dapat membangkitkan semangat kita beramal soleh di hari yang besar ini. Terus terulang setiap tahunnya. Setidaknya ada 5 perkara penting yang dapat disampaikan khatib pada Aidil Adha 1445 Hijriah ini. Yang pertama, kita diingatkan bagaimana seorang manusia bernama Ibrahim alaihissalam yang lepas dari ujian, yang tak lepas dari ujian dan cobaan. Ujian pertama menghadapi seorang ayah yang tidak beriman kepada Allah, kafir, penyembah berhala. Ibrahim mengajak ayahnya, diabadikan dalam Al-Quran, ya abi. Wa iz qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhizuna asnaman ahliha. Kenapa engkau menyembah berhala? Tapi cakap yang diterima Ibrahim tidaklah selembut kata-katanya. Azar berkata kasar, la illam tantahi. Kalau kau tak berhenti menceramai aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku, kalau kau tak berhenti menunjuk mengatakan kalau Tuhan aku ini salah, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. La arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wajurni mania, tinggalkan aku. Itu kata-kata Azar kepada Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Ibrahim tidak marah. Ibrahim menjawab, salamun alaika. Keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka Rabbi. Aku akan mintakan ampun kepada Allah. Walaupun kau salah, walaupun kau berdosa, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bihafiyah. Karena Allah Maha Pemurah, karena Allah Maha Pemaaf, dan aku dekat dengan Allah. Allah mengabulkan doa-doaku. Oleh sebab itu, sekasar apapun orang tua, maka kita tidak berhak untuk mengatakan ingin menghancurkan mereka. Sampai-sampai Allah katakan, wa in jahadaka, kalau mereka memaksamu ala an tusyrika billah, untuk mensekutukan aku, mensyirikkan aku, fala tuti'huma, kalian jangan ikut cakap mereka. Tapi tetap ayat itu ditutup dengan kalimat yang lembut dan baik, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah kalian bergaul dengan baik, tetaplah berkata baik kepada orang tuamu. Putuskah hubungan antara ibu dan anak? Ternyata berbeda agama tidak memutuskan tali silaturahim. Asma, ibunya musyrik, datang ingin berjumpa dengannya. Ya Rasulullah, ummi khadimat wahya rahibatun. Ibu saya, emak saya ingin betul berjumpa dengan saya. Apakah Nabi melarang? Apakah Nabi marah? Nabi menjawab, siha, sambunglah tali silaturahim. Apa utiha? Apakah aku boleh memberinya hadiah? Apakah aku boleh memberinya buah tangan? I'tiha, berikanlah. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Ujian yang pertama adalah ujian orang tua. Mana yang lebih kita patuhi? Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya, Allah, wa bil walidaini ihsana. Langsung orang tua. Tapi tak semua seberuntung kita. Kita mendapatkan ayah muslim, ibu muslimah, mendirikan sholat, zakat, puasa sunnah. Tapi ada orang yang ditakdirkan berbeda agama, dan Ibrahim mengalami itu. Ujian pertama pada diri Ibrahim menghadapi seorang ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selesai menghadapi ayah, berhadapan dengan umat penyembah berhala, maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Lalu kemudian mereka murka. Ibrahim, kenapa engkau benci? Kenapa engkau tidak suka? Ujian pertama, ujian ayah. Ujian kedua, ujian umat. Ujian pertama, ujian keluarga. Ujian kedua, ujian masyarakat. Ujian datang silih berganti. Selama kita berbuat baik, selama kita beri
beriman kepada Allah, maka orang akan senantiasa diuji keimanannya. Hari itu juga mereka mengumpulkan kayu bakar. Mereka buat api unggun, mereka bakar Ibrahim. Disitulah mukjizat datang. Allah berfirman, Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah engkau wahai api. Wasalaman, Ibrahim selamat. Ujian orang tua lulus, ujian dibakar umat selamat. Sekarang diuji dengan pernikahan. Lama menikah dengan Sarah, menikah lagi dengan Hajar. Tidak juga dikaruniai seorang anak. Tiap malam berdoa diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Maka ujian pernikahan, ingin mendapatkan anak, lama tak punya anak, 86 tahun lamanya, barulah Allah takdirkan lahir seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Ujian menghadapi ayah lulus, ujian menghadapi umat selamat, ujian menghadapi istri juga selamat. Sekarang diuji dengan anak yang sedang ganteng dan lembutnya, anak yang buah hati belayan jiwa. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur maza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Sang anak menjawab, ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah. Insyaallah aku tidak sombong. Insyaallah aku tidak angkuh. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Ibrahim adalah model manusia yang diberikan Allah ujian dan dia lulus ujian tersebut. Diuji dengan anak lulus, diuji dengan istri lulus, diuji dengan umat selamat, diuji dengan orang tua tidak dapat mencederai dan melukai akidahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kalau hari ini kita diuji dengan anak, luluskah kita? Ini pertanyaan penting. Setiap umat Islam hari ini diuji dengan orang tua, kalah akidahnya. Diuji dengan istri, mengalah imannya. Diuji dengan anak, hancur keyakinannya. Diuji, maka kita sebut tadi namanya 4 kali. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan sekedar nama Ibrahim di ujung lidah, di tepi bibir. Itu bukan sekedar nama Ibrahim dalam sejarah, dalam Al-Quran, tapi itu adalah nama Ibrahim supaya kita tegar, supaya kita kuat, sekuat Ibrahim alaihissalam. Pelajaran pertama, orang yang beriman pasti diuji keimanannya. Ahasiban nas ayusraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja ketika mereka berani mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ketika berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya adalah ujilah imanku ya Allah. Maka ketika ujian itu datang, kuatlah. Ketika ujian itu datang, tegarlah. Ketika ujian itu datang silih berganti, maka ucapkanlah ya Allah allazina iza asabathum musibah. Ketika ujian itu datang, dia berkata qalu, yang keluar dari mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari Aidil Adha, bahwa Allah akan meminta kepada kita seperti yang dia minta kepada Ibrahim alaihissalam. Allah tidak meminta kambing Ibrahim, kambingnya banyak. Allah tidak meminta onta Ibrahim, ontanya banyak. Allah tidak meminta nyawa Ibrahim, walaupun dia sayang terhadap dirinya. Yang diminta oleh Allah adalah yang paling dicintai oleh Ibrahim. Apa yang paling dicintai Ibrahim? Anak yang selama ini dia minta selama 86 tahun lamanya. Itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mana yang lebih kita cinta? Lebih cinta anak atau cinta Allah? Lebih cinta harta atau cinta Allah? Belajar dari Ibrahim alaihissalam, belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim. Maka sudahkah kita memberikan apa yang paling kita cintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, hatta ahabba akuna ilaih, sampai dia lebih cinta kepada aku, kata Nabi, mimali, daripada hartanya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajmain, daripada manusia sekalian. Ibrahim alaihissalam menunjukkan itu kepada kita semua. Aku tidak sayang pada anakku, aku tidak sayang pada istriku, anak kandungku kuberikan kalau memang itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurban yang kita berikan pagi ini, seekor kambing, seekor lembu, seekor sapi, itu belum ada apa-apanya. Jangan menyangka sudah beramal, padahal amal kita tak sampai seujung rambut Ibrahim, tak sampai seperti sebutir debu, tak sampai seperti tapak kaki semut di atas batu yang besar, di tengah malam yang gelap, di tengah samudra yang luas. Amal kita hanya kerdil di hadapan Allah dibandingkan dengan Ibrahim alaihissalam. Hari ini, pagi ini, kita akan melihat bagaimana umat Islam dari Maghribi Maroko sampai ke Aceh, Nangro Darussalam, itu semuanya berkorban, tapi tidak satupun yang mengorbankan anaknya. Hanya Ibrahim saja yang sanggup mengorbankan anaknya. Kita tidak dituntut untuk menyembelih anak kita, tapi kita dituntut untuk memberikan apa yang sudah, apa yang layak, apa yang paling kita cintai. Maka itulah yang akan kita berikan untuk agama Allah. Kul, katakan ya Muhammad, in kana abauhu, kalau kamu lebih cinta ayah kamu, kalau kamu lebih cinta ibu kamu, kalau kamu lebih cinta pada istri kamu, kalau kamu lebih cinta pada anak-anak kamu, kalau kamu lebih cinta pada harta kamu, kalau kamu lebih cinta pada perniagaanmu, kalau kamu lebih cinta pada rumahmu, ingatlah, fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang dulu punya harta melimpah, mana yang dulu berlaku sombong dan angkuh, mana yang punya rumah besar sampai sombong merasa paling hebat sehingga tak mau memberikan jalan untuk tetangganya. Ingat, harta yang disayang, anak yang disayang tidak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna anak, wala banun, tak ada guna harta, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Hadirin hadirat sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, kambing itu, onta itu, sapi yang kita sembelih hari ini akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduknya, wa aslafiha, dengan kukunya, wa as'ariha, dengan bulunya, akan bersaksi di hadapan Allah, mengajarkan kita mesti berkorban seperti pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Melangkahkan kaki pagi ini pengorbanan. Solat sunat orang sanggup ramai datang ke tanah lapang, datang ke masjid, tapi solat fardu wajib berjamaah. Sudahkah kita berkorban? Orang sanggup menyembelih kambing, orang sanggup menyembelih onta hari ini, di hari yang mulia ini, tapi di hari yang lain sanggupkah kita memotong sedikit dari gaji kita? Allah tidak meminta banyak kepada kita, Allah hanya meminta 2,5% zakat, infak, wakaf, sedekah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang sanggup berkorban di hari raya Aidil Adha, tapi tidak sanggup berkorban di hari yang lain, dalam bentuk yang lain, dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah. Padahal kalau kita mati, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pertama, yang hidup pasti diuji. Pelajaran kedua, sudahkah kita memberikan apa yang paling kita cintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana keberhasilan Ibrahim mendidik seorang anak sampai patuh luar biasa. Kepatuhannya sampai tingkat irasional, tidak masuk akal. Kepatuhan seorang anak ketika menghadapi kematian hanya ada pada diri Ismail alaihissalam. Disitulah letak pendidikan anak. Mari kita didik anak kita hari ini supaya patuh sepatu Ismail, diberikan makanan yang halal, dimasukkan ke dalam pendidikan yang baik. Hari ini kita tidak lagi diserang dengan meriam Belanda, kita tidak lagi diserang dengan senjata tajam. Zimmer sudah mematahkan pedangnya di atas makam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Oh Saladin, wahai Sultan Saladin, kami tidak menyerang engkau dengan pedang, karena berperang dengan pedang kami kalah. Perang salib membuktikan bahwa mereka kalah berperang dengan pedang. Tapi hari ini kita umat Islam berperang dengan urat saraf. Apakah memilih pemimpin muslim tapi korupsi, atau memilih pemimpin kafir tapi jujur? Itu adalah logika-logika perang urat saraf. Lebih baik perempuan berjilbab tapi melanggar aturan Allah, atau perempuan membuka aurat tapi jujur terhadap aturan Allah. Ini adalah perang urat saraf. Islam tidak membenarkan pemimpin kafir. Islam tidak membenarkan perempuan membuka aurat. Yang benar adalah pemimpin muslim dan jujur. Yang benar adalah perempuan yang berjilbab dan amanah. Jangan balikkan logika ini. Kita diserang terus melalui Facebook, Twitter, WhatsApp, televisi, sinetron. Anak-anak kita dirusak mulai dari game online, PlayStation, TV kabel. Semua itu supaya kita ingat kembali, sanggupkah kita menyelamatkan anak-anak kita seperti Ibrahim alaihissalam menyelamatkan Ismail dari belenggu-belenggu, dari godaan-godaan syaitan, dari berbagai macam ujian. Ketika kita sanggup, maka layak kita menyebut namanya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi kalau kita tidak mampu, kita tidak sanggup, maka kita sudah gagal. Itu anak itu adalah amanah. Orang tua yang berjilbab panjang, bapaknya yang rajin sholat berjamaah, selangkah menuju surga. Tapi kalau anak tidak dididik dengan ilmu agama, anak tidak dididik dengan baik, maka selangkah pula kaki orang tuanya masuk ke dalam neraka jahanam. Maka mari kita selamatkan anak-anak kita. Ini adalah aset. Anak-anak ini adalah investasi akhirat. Izamatul insan dalam hadis riwayat Muslim. Kalau manusia mati, inqata'a, terputus amalannya. Yang dulu rajin membaca Al-Quran putus, yang dulu rajin berkorban putus. Tapi ada satu yang tidak akan putus, waladun sholihun, anak yang soleh yang selalu mendoakan ayah dan ibunya. Belajar dari Ibrahim, belajar dari Hajar. Hajar adalah perempuan yang soleha, mendidik seorang anak, sanggup single parent. Berapa lama dia ditinggalkan Ibrahim? Perempuan yang tegar. Hajar bukan perempuan yang cengeng. Hajar bukan perempuan yang lemah. Hajar adalah tipikal model ibu-ibu muslimah, perempuan yang tegar, membesarkan seorang anak dengan pertolongan doa dan tawakal. Maka lahirlah seorang anak bernama Ismail dari seorang ayah bernama Ibrahim. Disemai benih dalam rahim Hajar, lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Cucu cicit dari keturunan Ismail, lahirlah seorang nabi besar, rahmat sekalian alam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Belajar dari kehidupan ini, maka kita yang diamanahkan anak itu tanggung jawab kita kelak. Kelak kita akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hati dan pikiranmu, telingamu. Pernahkah kau dengarkan curhatan anakmu? Pernahkah kau dengarkan ucapan anakmu? Pernahkah kau dengarkan kata-kata lembut anakmu? Jangan-jangan engkau lebih banyak mendengarkan TV, engkau lebih banyak mendengarkan handphone daripada ucapan anakmu. Mata, apa yang kau pandang dari anakmu? Jilbabnya,
baju kurungnya, celana sempitnya, hati dan pikiran. Sudahkah kau fikirkan kalau engkau mati nanti anakmu akan seperti apa? Ajarkan mereka hidup mandiri, sehingga ketika kita mati nanti dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dia tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Sayang kepada anak bukan memberikan dia uang yang banyak. Sayang kepada anak bukan memberikan handphone yang mahal, tapi sayang kepada anak kita ajarkan mereka ilmu agama, sehingga kita mati nanti dia tak lagi takut karena dia sudah bisa hidup mandiri, berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Sudahkah kita pikirkan kalau kita mati nanti anak kita akan menyembah apa? Yakub berkata kepada anaknya, "Mata buduna min ba'di." Kalau aku mati nanti, kalian akan menyembah apa? Mereka akan merubah anak-anak kita. Walan tardo, mereka tidak akan puas. Ankal Yahud, Yahudi, walan Nasoro, Nasrani, hatta tabi'a millatahum, sampai kita ikut agama mereka. Ikut agama mereka bukan berarti anak kita murtad. Mereka tetap Islam, di KTP tetap tertulis Islam, tapi cara makannya cara makan Yahudi, cara nikahnya cara nikah Nasrani, cara bisnisnya cara bisnis Majusi, dan dia terlepas dari Islam. Dia hanya sekedar punya ayah muslim, ibu muslimah, tinggal di negara mayoritas muslim, tapi Islam tidak berkesan di dalam hatinya. Betapa sedihnya kita. Dia yang dulu kita lahirkan dengan meregang nyawa, kemudian kita susui selama 2 tahun, kita yang mendidiknya dari mulai lahir, kita yang memandikannya dari mulai lahir sampai dia dewasa. Tapi ketika kita mati nanti, dia tak pandai memandikan jenazah kita. Betapa ruginya kita menjadi orang tua ketika anak kita tidak dididik dengan ilmu agama. Sampaikan kepada anak kita, "Nah, kami tidak meminta banyak hal padamu. Yang kami minta hanya satu. Yang kami minta hanya satu. Ketika aku mati nanti, engkaulah yang akan memandikan jenazahku. Engkaulah yang akan mengantarkan aku sampai ke tempat peristirahatan terakhirku." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari kehidupan Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memakmurkan Baitullah, masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Antahira hai Ibrahim dan Ismail, sucikan rumahku untuk 3 orang, lit-taifin, orang yang melaksanakan tawaf, wal akifin, orang yang iktikaf, warukais sujud, orang yang banyak ruku dan sujud. Itu adalah dia Al-Masjidil Haram. Hadirin hadirat sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Mereka tawaf, sa'i, tahallul, melontar jumrah. Ini adalah semua ritual sebagian besarnya dari perjalanan Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya? Setelah lulus, berhasil mendidik anak dan istri, ada satu yang terpenting di antara yang penting, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua datang memakmurkan rumah Allah. Hari ini perempuan pun datang ke masjid. Nabi menyampaikan, memerintahkan, keluarkanlah maaf kata yang sedang haid, bawa keluar, bukan masuk ke dalam masjid, tapi untuk mendengarkan khutbah Aidil Adha. Anak-anak kita, istri ikut menyaksikan penyembelihan, memotong hewan kurban. Ini untuk apa? Supaya mereka jinak, supaya mereka lembut, supaya mereka lunak hatinya. Kita makmurkan masjid dengan pengajian dan tabligh akbar, dengan mengkaji kitab-kitab klasik. Dulu masjid-masjid adalah cikal bakal pondok pesantren. Diawali dari Masjid Universitas Al-Azhar tertua di dunia, berawal dari Masjid Universitas Zaituna di Tunisia, berawal dari Masjid Universitas Karawiyin di Maroko, berawal dari Masjid universitas tua. Itu semua berawal dari masjid. Tapi hari ini terbalik.
baik. Universitasnya ada, masjidnya tidak dibangun. Universitasnya berdiri megah, tapi tidak ada tempat sholatnya. Airportnya mewah, hotelnya megah, mallnya indah dan cantik, tapi tempat sholatnya seperti tempat kandang kambing. Karpetnya bau dan busuk, yang tempat lain harum. Ini pelecehan terhadap masjid. Negeri muslim terbesar di dunia, tapi menghinakan masjid, melecehkan masjid. Anggaran untuk puskesmas banyak, anggaran untuk pon olahraga besar, tapi anggaran untuk rumah Allah tidak ada. Karena apa? Karena suara kita ketika pemilu dapat dibeli dengan harga 50.000 saja. Tapi kita tidak melihat, kita tidak memandang efek untuk anak-anak kita ke depannya. Mari kita jaga masjid kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kelima, pelajaran terakhir yang dapat kita petik dari Idul Adha tahun ini adalah Ibrahim diuji dengan setan. Pagi ini saudara kita di Mina melontar jumrah Aqabah. Selesai ini mereka akan melontar lagi tanggal 11 Ula, Wusto, Aqabah. Tanggal 12 melontar lagi Ula, Wusto, Aqabah. Pada tanggal 13 melontar lagi Ula, Wusto, Aqabah. 70 butir batu dilontarkan kepada tiang. Itu bukan melontar setan. Ini adalah simbol permusuhan dengan setan. Kau yang sudah berangkat haji maupun yang belum, ingat, setan adalah musuh. Jadikan dia sebagai musuh. Semua orang tahu kalau setan itu adalah musuh, tapi tidak semua orang menjadikan setan adalah musuh. Hari ini orang berkawan, sahabat dengan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang dapat kita ucapkan untuk melawan setan. Ketika azan dikumandangkan, setan berlarian. Ketika zikir di mulut, zikir di hati, zikir di pikiran, setan akan pergi. Jangan pernah putus dari zikir. Maka dikatakan allazi waswisu, setan akan pergi. Maka jangan, dia akan terus berbisik. Dia goda Ibrahim, Ibrahim lulus. Dia goda Hajar, Hajar lulus. Dia goda Ismail, Ismail lulus. Setan akan tetap datang kepada kita. Ayahnya lulus, istrinya belum tentu lulus. Istrinya lulus, anaknya belum tentu lulus. Maka setan datang dari setiap aspek kehidupan kita. Sampai kapan setan ini akan menggoda kita? Sampai selama roh dikandung badan, selama jasad masih bergerak, selama jantung masih berdetak, selama pikiran masih waras, setan akan tetap datang sampai akhirnya kita sakaratul maut. Menang melawan setan. Setan akan datang membawakan air yang dingin ketika kita sakaratul maut. Dia goda kita. Kau bersaksi tiada Tuhan selain aku. Hai orang yang akan sakaratul maut, bersaksilah engkau, tiada Tuhan selain aku. Tapi datang saudara kita membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Lakina mautakun, talkinkan orang yang akan mau mati di antara kalian. Bisikkan ke telinga kanannya, la ilaha illallah, yang akan mati di antara kalian. Maka zikir yang paling afdal adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alaika nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaika namut, dengan itu kita mati. Wa bihanu bahasu, dengan itu kita akan dibangkitkan kepada mahsyar. Maka itulah yang akan diajarkan kepada anak kita, la ilaha illallah. Dia boleh jadi sarjana, dia boleh jadi insinyur. Silakan engkau menjadi SHMH, tapi tetap engkau mengatakan la ilaha illallah. Anakku, saat kau lahir dulu, aku yang membisikkan ke telingamu la ilaha illallah. Di saat aku mati nanti, di saat aku terbujur kaku di ruang ICU, semuanya menangis meratap karena takut aku tinggalkan. Tapi aku ingin engkau tetap tegar, engkau yang akan membisikkan ke telingaku la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.